banyak di luar sana pasangan suami istri mungkin yang berkonflik segala macam, mengeluh, tidak bahagia. Mungkin salah satu penyebabnya ya ini ya Uma ya, tidak bersyukur. Mungkin bisa memberikan sedikit nasihat atau motivasi ilmu kepada para wanita ya. Para wanita ini kan susah sekali mengendalikan perasaannya. Bagaimana caranya agar wanita, para istri khususnya bisa menjaga keutuhan rumah tangganya, bisa bersyukur, itu bagaimana caranya Uma? Maka yang pertama adalah kita harus nantiasa berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Oke. Kalau kita buat baik sama orang, kita lupakan. Kalau kita buat baik sama orang, kita lupakan. Oke. Nggak boleh kita ingat-ingat. Baik. Tapi kalau orang lain buat sama kita, harus terus ingat sepanjang masa, balas, bahkan balas dengan jauh yang lebih baik daripada itu. Jadi dalam case ini, seorang istri harus banyak bersyukur dengan pemberian suaminya. Berapapun itu disyukuri ya. Betul. Uma ya. Teman-teman, banyak loh para sahabat-sahabat wanita kita ya, yang hidupnya mungkin nggak seberuntung dengan teman-teman semua. Teman-teman memiliki suami, terlepas suami ini tentu namanya manusia, ada kelebihan, ada kekurangan. Betul. Tapi banyak orang-orang di luar sana yang merindukan ya? Suami seperti suami teman-teman. Tapi tidak memiliki suami. Tapi tidak memiliki Masya suami. Allah. Kita yang aduh nggak suka sama suami. Tapi banyak perempuan-perempuan di luar sana merindukan sosok suami seperti suaminya teman-teman. Atau banyak mereka yang belum mendapatkan jodoh, atau banyak mereka yang janda, yang kehidupannya susah. Mereka perlu sosok laki-laki, tapi mereka tidak menemukan sosok itu, atau Allah belum berikan. Tapi suami itu ada di sisi kita teman-teman sekalian, terlepas dengan segala kelebihan dan kekurangan. Tapi teman-teman ada seorang istri yang memiliki suami yang insya Allah suami itu pasti akan menjaga teman-teman semua. Jadi banyak bersyukur. Jadi harus bersyukur kepada sesama manusia. Apa kata Rasulullah SAW, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena manusia itu sejatinya adalah perantara kebaikan Allah kepada dirinya. Sehingga harus berterima kasih juga kepada sesama Jadi contoh manusia. satu case nih Uma, misal seorang suami memberikan nafkah pada istrinya, tapi itu tidak cukup atau tidak sesuai dengan kebutuhannya, baik lahir maupun batin ya. Itu bagaimana cara seorang istri mengungkapkan keluhannya, tapi tetap menunjukkan rasa syukurnya? Ataukah menerima, mengeluh cukup hanya pada Allah, pada suami tetap bilang terima kasih, atau bagaimana Uma? Oh, kalau hal-hal seperti itu, pertama tentu seorang istri harus bersikap qanaah ya. Dia menerima apa adanya, tapi kita juga kadang-kadang suami nggak ngerti tentang kondisi kita. Karena apa? Karena tidak adanya komunikasi yang lancar. Kadang-kadang perempuan ini ingin dimengerti oleh para laki-laki dengan cara yang tidak dimengerti oleh laki-laki. Betul. Maknanya apa? Kita berharap suami kita itu paham tentang keadaan diri kita. Tapi suami kita nggak paham sebelum kita bercerita kepada dia. Jadi ceritakan kondisi kita. Saya berterima kasih, terima kasih suamiku, masya Allah, engkau orang yang Itu baik. yang harus pertama kali diucapkan ya Uma. Terima kasih. Betul, terima kasih. Alhamdulillah saya beruntung, kamu orang yang baik, masya Allah. Tapi sebenarnya kasih tahu aja keadaan kita. Mungkin suami nggak tahu harga cabai berapa. Mungkin suami nggak tahu harga biaya sekolah anak berapa. Mungkin nggak tahu. Jadi komunikasi. Jadi ibu-ibu ini harus hati-hati ya. Biasa kalau dikasih langsung bilang kurang nih, nggak cukup nih, kurang nih, nggak cukup nih, kurang nih, nggak cukup nih. Itu harus mulai diperbaiki bahasa komunikasinya ya. Terima kasih sudah diberi sekian. Tapi nanti dikomunikasikan lagi kebutuhan sekian gitu ya Uma ya. Adabnya terhadap suami ya jika ada yang kurang ya. Betul. Apalagi seorang suami itu namanya qawwam ya, nggak mungkin dengan kata-kata yang bisa menurut dia kok saya direndahkan itu. Betul. Ya ada ta'zim di situ, ada hormat di situ, begitulah. Kita kedua adalah kita banyak merenungkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah ulang-ulang dalam surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sebanyak puluhan kali Allah ulang kalimat itu. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Masya Allah.